warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nur Aulia dengan NIM 101253200058. Saya dari kelompok 3 tim 1. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akar bilangan. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Akar bilangan adalah suatu nilai yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri sebanyak n kali akan menghasilkan bilangan tersebut. Nilai n disebut sebagai indeks akar. Akar bilangan ditulis dengan simbol akar sama seperti akar kuadrat. Contohnya seperti akar pangkat 3 ditulis sebagai akar pangkat 3 dan seterusnya. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu akar kuadrat. Akar kuadrat dari suatu bilangan adalah nilai yang jika dikalikan dengan dirinya sendiri menghasilkan bilangan tersebut. Seperti akar kuadrat dari 9, hasilnya sama dengan 3, karena 3 dikali 3 hasilnya sama dengan 9. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua. Kita ambil contoh yaitu akar pangkat 3. Seperti soal yang di atas, di kerajaan yang jauh, Profesor Albus penyihir tua ingin menghidupkan kembali taman kerajaan yang layu. Untuk itu, ia butuh mantra dan buku sihirnya yang membutuhkan akar pangkat 3 dari jumlah kelopak bunga yang pernah ada. Profesor Albus ingat jumlahnya adalah 1728. Berapakah akar pangkat 3 dari 1728? Ya, langsung saja kita bikin penyelesaiannya. Seperti diketahui 1728 akar pangkat 3. Ditanya, berapa hasil akar pangkat 3 dari 1728? Penyelesaiannya seperti akar pangkat 3 1728 sama dengan 12 hasilnya, karena 12 dikali 12 dikali 12 sama dengan 1728. Jadi, Profesor Albus harus menghidupkan kembali 12 kelopak bunga untuk menghidupkan mantra tersebut atau mengaktifkan mantra tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kelompok 3 akan menjelaskan mengenai pangkat. Nah, pangkat itu adalah perkalian berulang atau berganda satu bilangan dengan faktor-faktor bilangan yang sama. Bentuk perpangkatan dituliskan dengan A dikali A dikali A dikali A, maka akan menghasilkan A pangkat N, di mana bentuk umumnya adalah A pangkat N, di mana A disebut bilangan pokok atau bilangan dasar, sedangkan N disebut sebagai eksponen. Contohnya 4 pangkat 3, maka dibaca 4 pangkat 3. Yang kedua, 3 pangkat 2, dibaca 3 pangkat 2. Nah, jadi perpangkatan ini terbagi berbagai macam. Yang pertama itu ada perkalian dengan pangkat yang sama. Perkalian dengan pangkat yang sama ini dirumuskan dengan A pangkat M dikali A pangkat N, maka akan menghasilkan A pangkat M ditambah N. Sebagai contoh, A itu 2, M itu 3, dan N itu 4. Maka dapat kita tuliskan 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, maka akan menghasilkan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, maka atau sama dengan A-nya itu 2, M tambah N-nya itu ditambahkan, maka 3 ditambah 4 itu 7. Jadi 2 pangkat 7 sama dengan 128. Yang kedua ada pembagian dengan pangkat yang sama. Pembagian dengan pangkat yang sama ini dirumuskan dengan A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Dengan syarat itu A itu tidak boleh sama dengan 0. Pembahasannya itu A sama dengan 5, M sama dengan 6, dan N sama dengan 2. Maka 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2, maka akan dapat dituliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi secara mudahnya itu 5 pangkat 6 dikurang pangkat 2, maka akan menghasilkan 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 adalah 625.
Yang ketiga ada pangkat dari pangkat. Nah, pangkat dari pangkat ini dirumuskan, kita buka dulu nih kurungnya, lalu kita taruhkan A pangkat M tutup kurung pangkat N, atau bisa sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi pangkatnya ini ya yang dikali. Jadi contohnya itu A sama dengan 3, M sama dengan 2, dan N itu sama dengan 4. Maka dapat kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi 3 pangkat 2 dikali 4, maka itu akan menjadikan 3 pangkat 8. 3 pangkat 8 adalah 6561. Yang keempat ada perpangkatan perkalian. Rumusnya itu buka kurung A dikali B tutup kurung pangkat N, atau dapat dituliskan seperti A pangkat N dikali B pangkat N. Nah, jadi pembahasan kali ini atau contohnya itu seperti A itu 2, B itu 3, dan N itu 3. Maka dapat kita tuliskan 2 dikali 3 pangkat 3, atau bisa dijabarkan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 8 menghasilkan 8 kali 27, yaitu 216. Nah, yang kelima ada perpangkatan pembagian. Rumus perpangkatan pembagian ini dapat kita tuliskan, kita buka dulu kurungnya, A per B tutup kurung lalu pangkat N, atau dapat kita tuliskan A pangkat N dibagi B pangkat N, dengan syarat B tidak boleh sama dengan 0. Jadi sebagai contohnya itu A itu 4, B itu 2, dan N itu 2. Maka dapat kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dapat kita jabarkan nih, kan tadi 4 tutup kurung kan pangkat 2. Jadi bisa juga 4 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 2, yaitu 16 per 4. 16 per 4 yaitu 4 ya teman-teman. Yang keenam ada pangkat 0. Nah, ini yang paling mudah ya teman-teman. Ketika A pangkat 0, maka akan menghasilkan 1. Berapapun bilangannya, berapapun bilangan yang dipangkatkan dengan 0, maka akan menghasilkan 1 ya teman-teman. Pangkat negatif ini dapat kita rumuskan seperti A pangkat negatif N. Nah, jadi dapat kita tuliskan juga 1 per A pangkat N, dengan syarat juga A tidak boleh sama dengan 0. Pembahasannya atau contohnya itu misalkan A sama dengan 2 dan N itu sama dengan 3. Maka dapat kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, 2 pangkat negatif 3 itu kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 itu udah rumus ya teman-teman. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Jadi negatifnya itu hilang karena ada 1 di atasnya tadi ya teman-teman. Nah, jadi 1 per 2 pangkat 3 adalah 1 per 8. Jadi dengan cara ini pangkat negatif menjadi bilangan pecahan. Jadi pangkat negatif ini bisa menghasilkan pecahan ya teman-teman. Yang ke-8 atau terakhir ini adalah akar sebagai pangkat pecahan. Nah, kan tadi udah nih kita membahas tentang pecahan. Jadi kita akan bahas akar sebagai pangkat pecahan. Di sini rumusnya A pangkat M dibagi pangkat N. Dengan pembahasannya itu A itu 8, terus M-nya itu 2, dan N-nya itu 3 ya teman-teman. Maka dapat kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini nih bakalan menghasilkan yang namanya itu hasil kubik. Kenapa jadi kubik? Karena di sini nih N-nya itu 3 ya teman-teman. Jadinya begini ya teman-teman. Kan 64 itu 4 dikali 4 dikali 4, maka akan menghasilkan 64. Jadi 64 akar 3 itu adalah 4. Yang oke, sudah habis ya pembahasan kita. Jadi kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama kita akan membahas tentang perkalian dengan pangkat yang sama. Nah, jadi di sini ada soalnya 2 mesin menghasilkan 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5 unit barang dalam sehari. Berapa total barang yang dihasilkan? Jadi cara penyelesaiannya ini gampang banget ya teman-teman, bisa kita lihat di samping. 2
2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Jadi kita tuliskan aja nih langsung. Kan ditanyakan total, jadi kita langsung menotalkan seluruhnya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu jadi kita tulis sama dengan 2 sama dengan 3 tambah 5, maka akan menghasilkan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256. Jadi kedua buah mesin itu akan menghasilkan 256 unit barang ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Kedua buah mesin itu akan menghasilkan 256 unit barang ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Kedua ini kita membahas tentang pangkat negatif. Seperti yang kita ketahui tadi, pangkat negatif ini pasti menghasilkan pecahan, tapi tidak semestinya menghasilkan pecahan. Nah, seperti contoh soal berikut ini ya. Gudang itu memiliki 256 kaleng cat di tingkat pertama. Setiap tingkat berikutnya memiliki setengah kaleng dari tingkat menghasilkan 1 ya teman-teman. Pangkat negatif ini dapat kita rumuskan seperti A pangkat negatif N. Nah, jadi dapat kita tuliskan juga 1 per A pangkat N. Dengan syarat juga A tidak boleh sama dengan 0. Pembahasannya atau contohnya itu misalkan A sama dengan 2 dan N itu sama dengan 3. Maka dapat kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, 2 pangkat negatif 3 itu kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Jadi 1 itu udah rumus ya teman-teman. Jadi 1 per 2 pangkat 3. Jadi negatifnya itu hilang karena ada 1 di atasnya tadi ya teman-teman. Nah, jadi 1 per 2 pangkat 3 adalah 1 per 8. Jadi dengan cara ini pangkat negatif menjadi bilangan pecahan. Jadi pangkat negatif ini bisa menghasilkan pecahan ya teman-teman. Yang ke-8 atau yang terakhir ini adalah akar sebagai pangkat pecahan. Nah, kan tadi udah nih pangkat M dibagi pangkat N. Dengan pembahasannya itu A itu 8, terus M-nya itu 2, dan N-nya itu 3 ya teman-teman. Maka dapat kita tuliskan seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini nih bakalan menghasilkan yang namanya itu hasil kubik. Kenapa jadi kubik? Karena di sini nih N-nya itu 3 ya teman-teman. Jadinya begini ya teman-teman. Kan 64 itu 4 dikali 4 dikali 4, maka akan menghasilkan 64. Jadi 64 akar 3 itu adalah 4. Oke, sudah habis ya pembahasan. Pertama kita akan membahas tentang perkalian dengan pangkat yang sama. Nah, jadi di sini ada soalnya 2 mesin menghasilkan 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 5 unit barang dalam sehari. Berapa total barang yang dihasilkan? Jadi cara penyelesaiannya ini gampang banget ya teman-teman. Bisa kita lihat di samping. 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. Jadi kita tuliskan aja nih langsung. Kan ditanyakan total, jadi kita langsung menotalkan seluruhnya. Jadi 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5 itu jadi kita tulis sama dengan 2 sama dengan 3 tambah 5, maka akan menghasilkan 2 pangkat 8. 2 pangkat 8 itu adalah 256. Jadi kedua buah mesin itu akan menghasilkan 256 unit barang ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Kedua buah mesin itu akan menghasilkan 256 unit barang. Ini kita membahas tentang pangkat negatif unit barang ya teman-teman. Oke, kita masuk ke contoh soal kedua. Kedua ini kita membahas tentang pangkat negatif. Seperti yang kita ketahui tadi, pangkat negatif ini pasti menghasilkan pecahan, tapi tidak semestinya menghasilkan pecahan. Nah, seperti contoh soal berikut ini ya.
dan itu memiliki 256 kaleng cat di tingkat pertama. Setiap tingkat berikutnya memiliki setengah kaleng dari tingkat sebelumnya. Berapa jumlah kaleng di tingkat ke-8? Jadi cara penyelesaiannya ini kita sudah mengetahui nih, di tingkat pertama itu dia mempunyai 256 kaleng ya teman-teman. Jadi setiap tingkat berikutnya itu setengah daripada tingkat yang pertama. Jadi di sini kita tuliskan 256 dikali 1/2. Kenapa 1/2? Karena setiap turun tingkat maka adalah hasilnya itu setengah daripada tingkat sebelumnya. Begitu ya teman-teman. Nah, terus kita tuliskan pangkat 7. Kenapa pangkat 7? Karena ini berkaitan dengan rumus geometri juga teman-teman. Jadi rumus geometri itu kan ada n dikurang 1. Jadi n-nya itu 8 lalu dikurang 1. Jadi menghasilkan 7. Makanya di sini dituliskan 7 ya teman-teman. Nah, jadi kita kalikan dulu nih yang 1/2 sama pangkat 7. 1/2 ini 7 dikali 1 maka hasilnya 1, dan 7 dikali 2 2 pangkat 7 itu adalah 128. Nah, jadi teman-teman, kita hitunglah 256 dikali 1, 256 lalu dibagi 128 maka menghasilkan 2. Jadi tingkat ke-8 itu hanya ada 2 kaleng ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai notasi sigma. Notasi sigma adalah jumlah penjumlahan suatu bilangan. Notasi sigma banyak digunakan dalam bidang matematika, khususnya pada bidang statistika. Sebelum kita mengenal lebih lanjut mengenai notasi sigma, mari kita perhatikan baris bilangan berikut ini. Di sini ada beberapa angka bilangan, yaitu yang pertama 1, ditambah 3, ditambah 5, ditambah 7, dan ditambah 9. Jika kita perhatikan pola barisan bilangan tersebut seperti ini. Pada suku pertama, yaitu 1, dihasilkan dari 2 dikali 1 dikurangi 1. Begitu pula pada suku kedua, yaitu 2 dikali 2 dikurangi 1 akan menghasilkan 3. Suku ketiga, 2 dikali 3 dikurangi 1 akan menghasilkan 5. Suku keempat, yaitu 7, dihasilkan dari 2 kali 4 kurang 1. Dan suku kelima, 9. Suku kelima, yaitu 9, dihasilkan dari 2 dikali 5 dikurangi 1. Jika kita perhatikan, barisan ini membentuk suatu pola di mana 2 dikali K dikurangi 1 dengan K adalah himpunan dari 1 sampai dengan 5. Nah, dari sini kita bisa membuat notasi sigma dengan bentuk notasi sigma dengan batas 1 sampai 5, 2K dikurangi 1. K sama dengan 1 sebagai batas bawah, dan K sama dengan 5 sebagai batas atas. Sehingga dari sini kita bisa mendefinisikan notasi sigma sebagai berikut, yakni notasi sigma dengan batas bawah K sama dengan 1 sampai N, AK sebagai fungsi sama dengan A kali 1 tambah A kali 2 tambah A kali 3, dan seterusnya hingga A dikalikan N. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sifat-sifat notasi sigma. Pada sifat pertama, yaitu penjumlahan konstanta dengan rumus notasi sigma I sama dengan 1 sampai N A, dengan A di sini sebagai konstanta, jadi dia tidak memiliki variabel. Di sini kita bisa menggunakan cara cepat, yaitu dengan mengalihkan batas atas dengan konstanta, atau N dikalikan A dengan syarat I harus sama dengan 1. Kita ambil contoh, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 7, 5. Kita tambahkan 5 sebanyak 7 kali, 5 ditambah 5 ditambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 akan menghasilkan 7 dikalikan 5 sama dengan 35. Hasil ini sama dengan apabila kita mengkalikan batas atas dengan A, yaitu 7 dikali 5 akan sama menghasilkan 35. Yang kedua, ada sifat faktor konstanta dapat ditarik keluar. Jika kita lihat pada rumus ini, notasi sigma I sama dengan 1 sampai N K dikali UI, dengan K adalah sebuah konstanta, UI adalah sebuah fungsi. Jika kita mengingat kembali, hal ini bisa menggunakan sifat distribusi matematika. Apabila sebuah konstanta dikalikan dengan angka yang berbeda terus-menerus, kita bisa menarik konstanta itu keluar. Sehingga rumus yang awalnya K dikalikan UI pada notasi sigma bisa kita tarik keluar menjadi K dikali notasi sigma I sama dengan 1 sampai N UI. Contohnya, notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5
3 dikalikan I kuadrat. Kita bisa menarik 3 keluar menjadi 3 kali notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5 I kuadrat. Sehingga kita bisa menghitungnya dengan cara 3 buka kurung 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Setelah kita jumlahkan, kita akan mengalikannya dengan 3, maka akan menghasilkan 3 dikali 55 sama dengan 165. Pada sifat yang ketiga mengenai penjumlahan fungsi. Di sini bisa kita lihat rumusnya, notasi sigma I sama dengan 1 sampai N dalam kurung UI ditambah VI. Nah, di sini kita bisa menjabarkan kedua fungsi yang ada di dalam kurung menjadi dua notasi sigma, yaitu notasi sigma I sama dengan 1 sampai N UI ditambah notasi sigma I sama dengan 1N VI. Ini batas bawah dan batas atasnya tetap sama ya, karena kita hanya menjabarkan fungsinya saja. Contohnya, notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5, I kuadrat tambah 2I, kita akan jabarkan menjadi dua notasi sigma, yaitu notasi sigma yang pertama, notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5, I kuadrat ditambah notasi sigma yang kedua, yaitu notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5, 2I. Kita akan hitung satu persatu. Pada notasi sigma yang pertama, I akan kita ubah dari 1 sampai dengan 5, sehingga kita dapatkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat. Kita tambahkan dengan notasi sigma yang kedua, yang ini yang 2I. I-nya kita ubah jadi 1 sampai 5. 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan 2 kali 5. Penjumlahan ini akan sama hasilnya apabila kita menghitung notasi sigma yang belum kita jabarkan tadi, yang masih menjadi satu dalam satu notasi sigma. Sehingga maupun kita jabarkan atau tidak, hasilnya akan sama saja. Cuma jika kita jabarkan, tentu hasilnya akan mempermudah kita mendapatkan hasil. Baik, kita hitung kembali. Dari notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5 I kuadrat akan menghasilkan nilai 55, dan notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5 2I akan menghasilkan nilai 30, dan apabila kita jumlahkan 55 tambah 30, hasilnya adalah 85. Sifat yang keempat adalah pengurangan fungsi. Ini sama saja dengan penjumlahan, hanya saja simbolnya berbeda dengan penjumlahan. Di sini kita lihat juga ya rumusnya, notasi sigma I sama dengan 1 sampai N, UI dikurangi VI, kita jabarkan menjadi notasi sigma I sama dengan 1 sampai N, UI kita kurangi notasi sigma yang kedua, yaitu notasi sigma 1 sampai N, VI. Nah, contohnya, kita menggunakan soal yang sama ya, notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5, I kuadrat dikurangi 2I, sama dengan notasi sigma yang pertama, notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5, I kuadrat dikurangi notasi sigma yang kedua, notasi sigma I sama dengan 1, 5, 2I. Kita akan hitung, I-nya kita ganti 1 sampai 5, pada I kuadrat, 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat, dan notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5, 2I, I-nya kita ganti 1 sampai 5, 2 kali 1, 2 kali 2, 2 kali 3, 2 kali 4, dan 2 kali 5. Jika sudah kita jumlahkan, kedua ruas ini akan kita kurangkan, jadi 55 dikurangi 30, hasilnya 25. Sifat yang kelima adalah penggabungan dua sigma berurutan. Nah, di sini kita lihat rumusnya dulu ya. Notasi sigma I sama dengan 1 sampai N UI ditambahkan dengan notasi sigma I sama dengan N ditambahkan 1 sampai P UI akan sama saja hasilnya dengan notasi sigma I sama dengan 1 sampai P UI. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, kita lihat contohnya dulu ya. Yang pertama, notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5 I kuadrat ditambahkan dengan notasi sigma I sama dengan 6 sampai 10 I kuadrat. Nah, syaratnya ini fungsinya harus sama ya. Nah, kita lihat batas bawah notasi sigma yang kedua adalah 6. 6 ini adalah hasil penjumlahan dari 5 ditambahkan 1, atau batas atas ditambah 1. Jika kita ubah juga, ini bisa juga dapat dari 6 dikurangi 5 agar batas bawahnya sama dengan 1. Sehingga dari dua notasi sigma itu dapat kita dapatkan notasi sigma yang baru, yaitu notasi sigma I sama dengan 1 sampai 10 I kuadrat. Perhatikan rumusnya juga ya untuk menjadi acuan. Oke, baik, kita akan buktikan. Kita hitung dulu dari yang dua notasi sigma dulu, apakah sama hasilnya nanti dengan notasi sigma yang baru. Baik, kita hitung dulu ya notasi sigma yang pertama. Notasi sigma I sama dengan 1 sampai 5 I kuadrat. I-nya kita ganti dengan 1 sampai 5, I kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat akan menghasilkan 1 tambah 4 tambah 9 tambah 16 tambah 25 sama dengan 55. Notasi sigma yang kedua, sigma I sama dengan 6 sampai 10 I kuadrat. Kita ganti I-nya dari 6 sampai 10. 6 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 10 kuadrat sama dengan 36 tambah 49 tambah 64 tambah 81 tambah 100. Hasilnya adalah 330. Maka hasilnya jika keduanya dijumlahkan adalah 55 tambah 330 sama dengan 385. Nah, coba kita hitung sifat yang baru saja kita buat tadi, yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 10 I kuadrat. Dengan I, kita ubah menjadi 1 sampai 10.
1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah 7 kuadrat tambah 8 kuadrat tambah 9 kuadrat tambah 10 kuadrat. Dan ternyata hasilnya sama, yaitu 385. Maka sifat ini dapat kita buktikan. Baik, kita akan lanjutkan ke sifat yang terakhir, yaitu pergeseran bilangan pada sigma. Rumusnya, notasi sigma I sama dengan M sampai N, UI akan sama hasilnya dengan apabila notasi sigma I sama dengan M tambah P sampai N tambah P, U dalam kurung I kurang P. Nah, bagaimana itu? Oke, baik, kita lihat contoh soalnya ya. Apabila ada notasi sigma N sama dengan 3 sampai 5 dengan fungsi 2N kurang 1, coba kita hitung dulu. Dengan N-nya kita ubah menjadi 3 sampai 5. 2 kali 3 kurang 1, ditambah 2 kali 4 kurang 1, dan ditambah 2 kali 5 kurang 1. Maka hasilnya adalah 5 tambah 7 tambah 9. Jika kita lihat, setiap perpindahan angka di sini akan memiliki selisih 2. Nah, pada notasi sigma, jika ada selisih 2, itu rumusnya akan menjadi 2N. Nah, coba kita ubah 2N ini, N-nya sama dengan 1. Coba ya, 2 kali 1 tambah 3, tambah 2 kali 2 tambah 3, tambah 2 kali 3 tambah 3. Di sini rumusnya akan menjadi 2N tambah 3. Nah, karena batas bawahnya 1 sampai 3, maka notasi sigmanya berubah menjadi notasi sigma N sama dengan 1 sampai 3, 2N ditambahkan 3. Loh, kenapa notasi sigmanya berubah? Coba kita perhatikan lagi. Notasi sigma sama dengan 1 tambah 2, di batas atasnya 3 tambah 2, dan di fungsinya kita kurangkan 2. Ingat, hati-hati ya saat mengurangkannya. Yang dikurangkan adalah di bagian N-nya. Jadi N-nya kita beri tanda kurung lagi, sehingga menjadi 2 dalam kurung N kurang 2, tutup kurung, tambah 3. Coba kita hitung. N-nya, notasi sigmanya, N sama dengan 3. Coba yang batas atasnya, 3 tambah 2 hasilnya 5. Lalu kita lihat fungsinya. 2 kali N dulu ya, 2N. Lalu 2 dikalikan min 2, hasilnya adalah min 4. Terus kita tambahkan 3. Ternyata hasilnya 2N dikurangi 1, sehingga ternyata notasi sigma N sama dengan 3 sampai 5, 2N kurang 1, itu ekuivalen dengan notasi sigma N sama dengan 1 sampai 3, 2N tambah 3. Seperti itu ya. Baik, itu tadi penjelasan materi mengenai aritmatika pangkat, akar, dan notasi sigma. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.